Gambang Kromong itu kalau yang aye baca ya kan, itu tahun pastinya aye lupa ya. Itu sekitaran tahun 1930-an juga. Itu dari Belanda, itu dipercaya oleh komunitas Tionghoa. Dia seorang kapiten, kalau nggak salah kapiten Cine gitu kan bilangnya. Diberikan kepercayaan untuk mengembangkan kegiatan Gambang Kromong, karena pada saat itu dulu konon kalau orang Tionghoa itu mengadakan pesta perkawinan, biasanya dia ada Gambang Kromong. Untuk Gambang Kromong ya beda dulu sama sekarang itu memang jauh sekali. Zaman kong saya dan ibu mak saya dulu itu dia tuh kalau tanggapan main di kampung itu dalam sebulan berhentinya cuma 1 malam sampai nggak pulang tuh. Nah kalau sekarang dalam 1 bulan itu bisa dihitung, bisa paling 2 kali atau paling banter 4 kali di dalam 1 bulan waktu pementasan atau frekuensi pementasan. Jangan kate negara yang besar, bahkan satu dusun yang terpencil sekalipun, kalau dia mau mempertahankan tradisi serta budaya, insya Allah banyak dikenal orang. Nah, jadi dari situlah bahwasannya Jakarta ini ibu kota negara gitu kan. Saya ini adalah generasi ketiga dari engkong saya yang sekitar tahun 50-an itu mendirikan musik Gambang Kromong atau grup dan lenong gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ibu saya dan bapak saya. Pada tahun 1996 saya dipercaya untuk meneruskan perjuangan mereka. Ada darah seni yang mengalir gitu di tubuh saya melalui ibu saya dan dari engkong saya. Jali-jali ini lagunya, saya bernyanyi sama kawannya. Kalau untuk kegiatan sehari-hari selain sebagai seorang pelaku seni gitu ya, dan saya juga mengajar di SMK 57 Jakarta, jurusan Karawitan Betawi. Kalau mempelajari Gambang Kromong ya, bisa dilihat dari jenis lagunya. Pertama kali itu saya juga belajar dari Pak Andi lah, sharing mengenai, ya Pak Andi juga termasuk salah satu guru saya juga. Jadi lagu Gambang Kromong itu ada beberapa jenis. Jadi yang pertama itu ada lagu Pobin. Lagu Pobin itu hanya instrumental aja, dia itu nggak ada vokal, pure instrumental aja gitu, tidak ada seperti kayak lagu sekarang lah gitu, ada vokalnya, terus strukturnya jelas. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu ada lagu Sayur. Lagu Sayur itu kan disebut sayur itu karena memang udah seperti makanan sehari-hari lah, seperti lagu Centai Manis, itu lagu sayur. Nah di lagu Sayur ini udah ada vokalnya lah gitu. Cara gampang lah kita lihat udah ada vokalnya, tapi strukturnya lagu tersebut belum terlalu jelas, dalam arti intronya gimana, isinya gimana, refnya gimana, interlude-nya gimana.
sehingga pada saat era Benjamin nih, mungkin pada saat era Benjamin itu bisa dibilang ya banyak merombak bahkan membawa musik gambang kromong ke dalam industri. Seperti contoh sekarang lagu-lagunya itu kayak lagu Hujan Gerimis gitu. Nah, salah satu contoh lagu Hujan Gerimis itu struktur lagunya itu jelas. Seperti intro, ada song 1, song 2, ref, balik lagi ke song 2, terus interlude. Aye sempet cari buku deh tuh, baca-baca ya kan. Dan ada ketemu bahwasannya yang dikate suku Betawi itu ternyata sejak 1930. Sejak sensus pertama di zamannya Batavia yang adanya koloni Belanda itu ya, itu dinyatakan suku Betawi. Sekitar kalau kata sekarang Jakarta nih, dulu Batavia namanya ya kan. Setelah air runut kok kenapa dinamakan suku Betawi? Ternyata lihat memang pada tahun 1928 peristiwa bersejarah tentang Indonesia nih atau Nusantara pada saat itu ada yang tercetus akhirnya Sumpah Pemuda, ada yang dinamakan Yong Ambon, Yong Salebes, ada yang lainnya juga. Namun dari Jakarta atau dari Betawi dia nggak ngenamain Yong Betawi ataupun suku Betawi, tapi di situ dibilangnya kaum Betawi. Dari salah satu arkeolog namanya Lancashire, bahwasanya suku Betawi itu bukan satu suku, tapi terdiri dari beberapa suku di Nusantara. Dan ditambahkan lagi ternyata dari beberapa negara tetangga atau negara yang datang ke Indonesia pada saat itu. Jadi suku Betawi itu adalah pencampuran suku dan multi etnis namanya gitu. Nah, keistimewaannya di situ adalah lihat, wah ternyata tradisi dan budaya Betawi ini terkaya se-Indonesia karena terdiri dari beberapa suku dan dari luar negeri gitu kan. Kalau kita lihat dari beberapa wilayah 5 kota madya ya di Jakarta itu, ya alhamdulillah sih Barat masih terwakili dah. Sampai Rawabelong ya kan diantaranya, Cengkareng, masih ada itu tradisi-tradisi yang masih ada terlihat dalam kesenian atau tradisi budaya Betawi. Tapi kalau udah masuk sisi barat yang namanya Tambora, itu udah agak lemah banget deh posisi tradisi dan budaya Betawinya. Terutama yang ditanya sama dia gampang kromong di Tambora, kenapa kagak ada lagi? Kita di sini udah kagak disanggar, pemainnya juga udah kagak ada. Yang kita takutin gini Pak Guru, penggiat-penggiat seniman budaya ini kebanyakan usianya sepuh sekarang. Iya betul Bang. Iya emang sih iya. Nah kalau dibawa sama dia, kita kehilangan nyari ilmunya. Nah dibawa dalam artiannya, dibawa meninggal tutup usia. Mau kemana lagi kita dapat ilmunya Bang Mat? Udah susah. Jadi gambang kromong itu sesungguhnya dari kata gambang dan kromong, jadi dua alat jenis. Dia dimainkan dengan pentatonik Cine, namanya pat gitu kan panggilnya, ketukan gitu kalau kita bilang. Dia bilangnya pat. Nah, jadi dari gambang kromong itu kebenaran juga disenangi juga. Akhirnya timbul pencampuran budaya dari alat musiknya. Nah, sekarang sih kalau di Tambora udah kagak bisa deh. Kalau kita mau lihat gambang kromong udah kagak ada sama sekali nih dari tahun 2013 itu sendiri gitu kan. Apalagi sanggarnya kagak ada.
Ya kalau di Tambora, ayah bilangnya bukan frustasi, udah putasasi nih untuk Gambang Kromong gitu kan. Bisa terwujud sanggar kayaknya mukjizat gitu kan. Tapi begitu kenal, boleh dibilang adik atau anak dah usianya gitu, Seto. Nah dari situ kita lihat Seto, wah saya bersyukur, saya gembira. Ada seorang anak muda kok mau gitu kan. Yang memang menggeluti satu dunia tradisional, Gambang Kromong, ya boleh dibilang maaf. Kalau tujuannya jadi pekerja seni nggak akan sesuai pendapatannya. Tapi ayah rasa Seto itu bukan pekerja seni. Insya Allah dia penggiat seni gitu kan. Jadi nggak lebih mengedepankan materi. Kita nggak munafik kalau materi itu didapat itu namanya rezeki yang nemplok namanya kan. Nah jadi ayah secara pribadi berharap ada seto-seto lain nih yang muncul, yang mude-mude gitu kan. Jangan sampai hilang nih. Kalau dari pandangan saya justru kalau menurut saya sih setuju aja karena kalau misalkan kita lihat dari segi positifnya justru menambah referensi untuk musisi-musisi yang ada di Indonesia seperti ada genre pop, jazz, blues segala macam itu kan menambah referensi pemusik gitu. Untuk hal semacam itu ya kita tidak bisa membendung atau kita tidak bisa menghentikan. Apalagi sekarang ini kan teknologi semakin canggih, semakin cepat dan kita dapat gitu. Nah kita harus selalu terutama penggiat seni gitu. Kita juga harus update itu gitu loh. Ada 3 alat musik yang di Gambang Kromong, ada konghayan, ada tehian, ada sukong. Bahkan dulu guru saya bilang ada 6. Ada jisyam, samyan, atau lagi saya lupa. Sekarang yang kita ketahui itu ada 3, konghayan, tehian, sukong. Ini kalau berbicara karakteristik itu yang konghayan yang high, yang tinggi, suaranya melengking, tehian itu yang middle, tengah-tengah, nah yang sukong itu bass. Nah ini menarik nih. Jadi Gambang Kromong ya khususnya konghayan. Ini kan alat musik konghayan ini dimainkan dalam kesenian Gambang Kromong. Ya seperti halnya kayak gitar kan dimainkan dalam band lah. Ini hanya konghayan dimainkan dalam Gambang Kromong. Dalam Gambang Kromong itu tangga nadanya pentatonis yaitu do, re, mi, sol, la. Ada 5 nada. Ya dari dalam Gambang Kromong itu paling sering menggunakan tangga nada D, do sama dengan D. Steman ada 2 senar ya konghayan. Yang pertama nada E atau re, yang belakang nada A atau sol. Nah suatu saat kita kolaborasi dengan orang, dikasih partitur ya kan. Pas dilihat ini tuh banyak main di luar D itu. Ada yang di E, ada yang di F, ada yang di A, ada yang di bass, wah macam-macam. Nah disitulah kita dapat pengalaman lah gitu. Kalau memang bukan asli sini, ya kita punya namanya konghayan. Kalau di sini namanya konghayan berarti
Di Cina itu pasti ada. 2005 saya ke Cina nyari Kong Ayan nggak ada. Yang ada hanya Erhu ya. Jadi artinya apa? Ini tidak sama, hanya menyerupai gitu. Menyerupai. Kalau bilang asli Indonesia ya pasti asli Indonesia lah. Karena udah proses itu udah ratusan tahun yang ada di sini. Ini ya, keromong ini harusnya dia ada 10 penclon atau 10 buah. Karena ini sudah dimodifikasi, ini ada 16 gitu ya. Alat musik gambang kromong itu hanya ada 8 ya. Salah satunya adalah ini alat geseknya ini ya Kong Ahyan ya. Cara mainnya dengan cara digesek. Ya, ayo Bang Komeng ya. Hujan gerimis aja, ikan teri diasinin. Jangan menangis aja bang, yang pergi jangan ditangisin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja bang, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis aja, pergi berlayar ke Tanjung Cina? Mengapa abang menangis aja, kalau memang jodoh nggak kemana? Bisa dibilang ya pada saat itu Benyamin memang mendobrak dunia gambang kromong yang memang tadinya gambang kromong dimainkan secara seperti itu dan dikemas secara modern dan masuk industri sampai akhirnya menciptakan beberapa karya yang mungkin booming bahkan dimainkan hingga saat ini. Pas saat gambang kromong main seperti lagu Kompor Meleduk, wah banyak karya-karyanya. Radio Abang di Betawi punya gaya. Masih di rangkaian open house-nya Benz Radio di hari pertama. Dan hari ini Pak Puspa kagak akan gerian seperti janji ayah tadi. Dan udah lagi lucu-lucunya itu Ini Ben. Mbak Puspa masih bocah. Iya. Ya sederhana sih ya sebenarnya niatnya Babe. Saya cerita dari awalnya dulu. Jadi Babe bikin radio tuh pada mulainya waktu dia cerita gini sama anak-anaknya. Kalau Babe nyanyi paling denger tetangga katanya gitu kan. Gimana kalau kita bikin radio nyok gitu. Artinya supaya bisa meluaskan siarnya dia. Siarnya dalam kebudayaannya dia gitu. Nah bentukannya sebagai Betawi ya karena memang kemasannya Babe itu dari awal seperti itu. Kalau yang ini foto Babe di stasiun radio Moskow, Rusia, 1989. Pada saat itu kita pergi dalam lawatan budaya Betawi ke Rusia. Ada festival kebudayaan di Rusia. Itu diwawancarai sama radio di sana. Ya mungkin bisa jadi beliau atau almarhum Babe terinspirasi untuk bikin radio Benz. Itu kan tahun 89. Tahun berikutnya tahun 90 Babe bikin ini. Kalau musiknya sendiri gambang ya musik pukul kan ya, musik pukul kayak gitu. Dan memang harus disajikan rame biasanya, nggak bisa 1-2 orang karena kan ada megang
gong, megang ya apa gitu, ada tekian segala macam. Itu biasanya dipakai memang untuk keriaan-keriaan kelas menengah gitu kan. Tapi sekarang masih ada, tapi tidak banyak. Wah, mesti dirawat tuh. Karena jarang yang kayak orang-orang seperti Bang Andi itu. Bang Andi itu konsisten. Artinya dia udah menemukan jati dirinya, dia udah menemukan cara mencari rezeki dari kebudayaannya, dan dia bisa tahu cara menularkan ilmunya. Itu satu paket yang kalau ditempuh nggak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Yuk rame-rame kita lestarikan budaya kita sendiri, terutama di Jakarta ini gitu loh. Ya paling tidak warga Jakarta kalau memang support atau paling tidak ya dia harus maulah minimal mempelajari apa sih kesenian Betawi, itu adalah ciri khas gitu. Ya ciri khasnya jangan sampai hilang. Kalau sudah ciri khas hilang, nah ini bahaya. Jangan sampai nanti anak cucu kita membelajar yang tadinya ada di kita, masa belajar harus ke luar negeri, kan nggak lucu gitu loh. Itu sih pesan saya. Jangan pernah menyerah untuk belajar, terus mencari referensi, banyak bertanya. Ya mudah-mudahan itu menjadi bekal buat teman-teman sendiri menggali, mengeksplor apa yang teman-teman ingin perbuat, dan khususnya di fashionnya masing-masing lah gitu. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru gitu.